Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi saya berjalan keliling lapangan parkir di gereja sambil berdoa dan memandang bulan purnama yang nampak begitu dekat, bulat, dan sangat cerah. Rupanya memang menikmati cahaya bulan itu paling baik jam 5 sampai setengah 6. Itu indah sekali, pagi. Dan sambil berjalan saya merasa bahwa suasana pagi itu begitu teduh, begitu tenang. Banyak orang masih tidur. Dan karena banyak orang masih tidur, itu berarti banyak orang yang pikirannya muyek sedang istirahat. Maka kemudian memang energi yang dirasakan di pagi hari itu sungguh-sungguh menenangkan, peaceful. Tetapi nanti setengah 7 itu sudah riuh lagi. Orang-orang yang muyek itu dengan cepat mengambil lagi pikiran-pikiran muyek itu begitu bangun. Padahal sebetulnya pagi itu adalah hari yang baru, yang diciptakan Tuhan untuk sesuatu yang baru. Tetapi begitu cepat, kenangan ingatan masa lalu yang penuh dengan masalah itu diambil kembali. Padahal sudah bisa ditinggalkan, ditinggal tidur bisa itu. Kenapa diambil kembali? Saya juga heran. Dan karena itu energinya juga beda. Suasananya sudah mulai riuh, banyak sekali pikiran-pikiran yang kemudian muyek, ruwet. Padahal sebelumnya hening sekali. Jam-jam 5, setengah 6, hening sekali. Seandainya semua orang ketika sudah tidur, itu kan berarti meninggalkan semua pikiran yang muyek. Kemudian bangun pagi, lalu tidak usah ngambil lagi, itu kan sudah berlalu. Menghayati saat ini dan nanti yang akan datang dengan semua kemungkinan yang ada. Sehingga tidak perlu ambil lagi kemuyekan yang sudah ditinggal tidur itu. Tentu hari itu setiap hari menjadi hari yang baru dan menjadi kesempatan yang menakjubkan untuk menghayati kehidupan. Saya kemudian mulai berpikir bahwa sebetulnya memang kita ini maju sekali dalam hal sarana. Hal-hal yang membuat kita nyaman itu maju sekali. Tetapi mengolah batin, mengolah perasaan ini enggak maju-maju. Bahkan saya merasa kita hidup sama seperti ribuan tahun yang lalu ketika kita masih hidup di gua-gua. Pada waktu itu memang tidak nyaman untuk cari makan, harus berburu. Tidak ada langsung makanan di kulkas atau di atas meja. Jadi mereka khawatir akan apa yang dimakan hari ini. Apakah akan selamat menghadapi binatang buas. Susah. Sekarang ini nyaman. Buka kulkas, panasin microwave, ada makanan. Atau sedang sekedar WA, makanan datang. Pesan Grab atau GoCar atau GoFood sudah bisa datang. Mudah sekali. Tetapi apakah lalu tidak khawatir? Khawatirnya lebih banyak. Khawatir pekerjaan, khawatir relasi, khawatir macam-macam. Sama saja. Jadi sarananya sudah begitu maju, tetapi mengolah batin dan perasaan podo wae sejak zaman batu, zaman gua-gua itu. Tidak maju-maju. Malah sekarang mungkin lebih rumit, lebih banyak yang mengalami depresi. Kekhawatirannya semakin besar. Padahal sarananya majunya luar biasa. Tidak ada generasi yang senyaman kita sekarang ini. Kita tuh nyaman sekali. Naik mobil, tidak perlu jalan kaki, naik pesawat begitu mudah, kereta api bagus, makanan apa saja ada. Bahkan tidak perlu kemana-mana, di rumah bisa makan yang kita inginkan. Mau minum tinggal menekan tombol selesai. Dulu harus pergi ke sumur, bawa ember atau kendi, semuanya sekarang menjadi lebih mudah. Tapi apakah kita lebih bahagia? Ora,
podo bain, sama saja. Karena sebetulnya kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar kita, tetapi di dalam diri kita. Apakah kita bisa mengendalikan perasaan? Apakah kita bisa mengendalikan pikiran, menata hati, menata pikiran, menjaga supaya badan kita sehat? Nah, itu persoalannya. Pikiran kita justru yang mengatur kita. Bangun pagi, sudah tenang tidur semalam, bangun pikiran diambil lagi. Lembut tidak usah diambil lagi, mikir yang lain. Tapi muncul sendiri, memang pikiran itu muncul sendiri. Dari mana asalnya kita nggak tahu, perginya kemana kita yang nggak tahu. Makanya ya tidak usah dipikirin. Lah gimana Romo hidup kok nggak mikir? Lah memang hidup itu tidak untuk dipikirkan, tetapi untuk dijalani. Lah tapi harus mikir, tidak. Kita bisa mengikuti inner wisdom, itu jauh lebih tajam daripada pikiran kita yang hanya sempit di antara dua telinga ini. Kita bisa mengikuti inner wisdom. Pikiran kita seringkali sangat terbatas dan biasanya bekerja berdasarkan penggolongan dan kontradiksi. Baik, buruk, benar, salah, siang, malam. Seperti itu. Tidak bisa diantaranya. Tapi inner wisdom bisa. Karena itu saya tidak percaya sama sekali bahwa hidup harus dipikirkan. Tidak. Kita nggak mikir apa-apa kok bisa kok hidup. Memang teknologi begitu maju. Tetapi menata pikiran, menata hati, kadang-kadang malah kita nggak bisa. Menata emosi, waduh, itu yang paling sulit sekarang ini. Persoalan banyak orang adalah emosional. Nggak bisa menata emosinya sendiri. Meledak-ledak, menyakiti hati orang lain dan menyakiti hati sendiri. Padahal sudah maju sekali. Tapi sama dengan zaman batu dulu ketika hidup di gua-gua. Podo wae. Nah, sekarang sebetulnya harusnya lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Mari kita sekarang bukan hanya terus-menerus mempermudah sarana kehidupan membuat nyaman, tetapi juga mengolah batin, mengolah rasa, menata pikiran. Sehingga kita bisa peaceful, kita yang menata, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Bukan perasaan yang mengendalikan kita, tapi kita yang menatanya dengan baik, dengan tenang. Pikiran datang dan pergi ya biarkan saja, memang pikiran seperti itu. Tidak harus diikuti. Kita perlu berlatih untuk mendengarkan inner wisdom, kebijaksanaan batin, sehingga bisa memilih dan memilah bukan hanya berdasarkan pikiran yang seringkali membingungkan. Dan juga bisa menata perasaan, karena perasaan itu berkaitan dengan pikiran. Ketika kita memikirkan yang baik-baik senang. Ketika memikirkan yang ruwet-ruwet, muyak-muyak, susah kita. Nah, kalau kita hanya mengikuti pikiran dan perasaan, hidup kita seperti roller coaster. Karena pikiran kita itu berubah terus. Dan kita tidak tahu dari mana datangnya, perginya kemana. Maka lebih baik pikiran itu dibiarkan saja. Tapi muyak sekali, Romo, biarin aja muyak. Itu kan cuma pikiran, tidak real. Dicuekin lama-lama pikiran itu berhenti sendiri. Kita cukup mendengarkan inner wisdom, kebijaksanaan batin yang lebih tajam dan lebih luas, lebih jernih dalam memandang situasi dan persoalan. Dan kita bisa melihat bahwa sebetulnya kehidupan ini yang seringkali justru mengatur hidup kita, bukan pikiran ini. Dan inner wisdom kita mengerti cara kerjanya. Maka perlu kita sendiri mengenali diri kita sendiri. Bagaimana sistem batin kita bekerja, pikiran kita, badan kita, supaya kita menjadi bijaksana. Terutama bisa merasakan kepastian bahwa kita selalu ada di dalam Tuhan, ditemani Tuhan, dan dikasihi Tuhan setiap saat. Sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera. Meskipun pikiran begitu banyak muyak, kita bisa mengabaikannya. Bukan melawannya. Membiarkannya saja, memang seperti itu. Menerima bahwa the nature of the mind, kodrat pikiran ya memang begitu. Datang dan pergi dan banyak tidak teratur. Biarkan saja. Tetapi ada kepastian bahwa saya
bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dikasihi Tuhan, dan ada inner wisdom di dalam hati. Dengan mencintai, I am here for you, saya mengurangi banyak pikiran, bahkan mengabaikan pikiran yang datang dan pergi, dan sungguh-sungguh tidak bisa diatur. Biarkan saja, supaya kita tetap dalam damai sejahtera, dan bisa merasakan ketenangan, kegembiraan, karena selalu ditopang oleh Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.